Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Ibrahim dari kelas 10 agama, ingin menjelaskan tentang mengenal konsep fikih dalam Islam. Secara bahasa, fikih itu berasal dari kata fikhun yang mempunyai pengertian pemahaman yang mendalam yang mengkehendaki pengerahan potensi akal. Yang pertama, pengertian ilmu fikih. Ada beberapa pengertian fikih yang dikemukakan oleh para usul fikih. Menurut ahli usul, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak yang bersifat far'iyah atau cabang, yang dihasilkan dari dalil-dalil yang tafsil atau khusus, terinci dan jelas. Yang kedua, ada menurut para ahli fikih atau fuqaha. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syarak yang menjadi sifat bagi perbuatan para hamba atau mukallaf, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Yang kedua, itu ada sejarah perkembangan fikih. Pada sejarah perkembangan fikih ini dibagi menjadi beberapa periode, yakni sebagai berikut. Yang pertama, periode risalah. Periode ini dimulai sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya pada 11 Hijriah atau 632 Masehi. Nah, pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pengertian fikih pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah SAW. Pada periode ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah lebih tertuju pada masalah akidah. Yang kedua, pada periode Madinah, yaitu ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Yang kedua, ada periode Khulafaur Rasyidin, yaitu periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sumber fikihnya pada saat itu adalah Al-Quran dan Sunnah, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Yang C adalah periode awal pertumbuhan fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut. Yang keempat, yaitu pada periode keemasan. Periode keemasan ini dimulai pada awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama. Ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Banyak ilmu-ilmu baru berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam ilmu agama, tetapi juga pada ilmu-ilmu lainnya. Yang kelima, yaitu pada periode tahrir, tahrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Maksud dari tahrir, tahrij, dan tarjih yaitu adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Jadi pada saat itu yang disebut dengan tahrir, tahrij, dan tarjih itu adalah upaya ulama dalam mengomentari, memperjelas, mengulas daripada imam-imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih. Dan yang terakhir ada periode kemunduran fikih.
Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau Hukum Perdata Kerajaan Turki Utsmani pada 26 Sya'ban 1293. Perkembangan fikih pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fikih yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fikih dikenal juga dengan periode taklid secara membabi buta. Pada masa ini, ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Ya, penjelasan yang dibuat bisa berbentuk mukhtasar, ringkasan dari buku-buku yang muktabar atau terpandang dalam mazhab atau hasyiyah dan takrir atau memperluas dan mempertegas pengertian lafal yang terkandung buku mazhab tanpa menguraikan tujuan ilmiah dari kerajaan hasyiyah dan takrir tersebut. Sekian dari saya Muhammad Khalid Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.